Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya nih? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya, dan selalu dalam lindungannya. Baik, langsung saja sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, marilah kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Baik, untuk pertemuan kita minggu ini, kita akan membahas materi tentang teknologi pengolahan kakao atau coklat. Tadi udah dari Criollo dan Forastero, sekarang kita masuk ke Trinitario, merupakan hibrida dari Criollo dan Forastero secara alami. Kakao Trinitario menghasilkan biji yang termasuk fine flavor kakao dan ada yang termasuk buah kakao. Buahnya berwarna hijau atau merah dan bentuknya bermacam-macam. Kemudian biji buahnya juga bermacam-macam dengan kotiledon berwarna ungu muda sampai dengan ungu tua pada waktu basah. Oke, nah kita sekarang masuk kepada anatomi buah kakao. Terdiri kulit buah sebesar 73,73%, terdiri dari plasenta sebesar 2% dan biji sebesar 24,2%. Kemudian buah kakao yang masak mempunyai kulit tebal dan berisi 30 sampai dengan 40 biji yang diselimuti oleh pulp kakao. Sedangkan biji terdiri dari dua bagian, yaitu kulit biji dan keping biji. Oke. Masih pada anatomi buah kakao. Warna buah kakao pada dasarnya ada dua macam. Buah muda, yang pertama adalah buah muda berwarna hijau putih dan bila masak menjadi berwarna kuning. Dan buah muda yang berwarna merah setelah masak menjadi orange. Nah, itu bisa kita lihat nih. Ya. Kemudian kita masuk kepada kulit buah kakao. Kulit buah kakao adalah kulit bagian terluar yang menyelubungi biji kakao dengan tekstur keras, tebal, dan agak keras. Kulit buah kakao memiliki 10 alur dengan ketebalan 1 sampai dengan 2 cm. Pada waktu muda, biji menempel pada bagian dalam kulit buah, tetapi saat masak biji akan terlepas dari kulit buah. Buah yang masak akan berbunyi bila digoncang. Bila diduduk gini, dia akan berbunyi. Biji dan pulp kakaonya itu tidak lengket lagi atau tidak nempel lagi di kulit buah karena dia sudah masak ya. Jadi tuk 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 yang suaranya kopong dan ada benturan itu berarti itu adalah buah kakao yang sudah masak. Sedangkan ketika dibenturkan duk 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 berat itu berarti ya buah kakaonya masih menempel dan memang belum masak. Oke, tadi dari kulit, sekarang kita masuk pulp dan biji buah kakao. Permukaan biji buah kakao diselimuti oleh pulp yang berwarna putih. Pulp merupakan jaringan halus berlendir dan melekat ketat pada biji kakao.
pulp sebagian besar terdiri dari air dan sebagian kecil berupa gula. Ya. Kemudian keping biji meliputi 86% sampai dengan 90% dari berat kering keping biji. Sedangkan kulit biji sekitar 10 sampai dengan 14%. Nah, sekarang kita masuk di komposisi kimia pulp kakao. Terdiri dari air, albuminoid, glukosa, pati, asam yang tidak menguat, besi oksidasi, sukrosa, dan garam-garam lainnya. Dengan ketentuan tertera airnya adalah 80 sampai dengan 90%. Albuminoidnya adalah 0,5 sampai dengan 0,7%. Glukosanya terdiri dari 8 sampai dengan 13%. Patinya adalah sedikit. Asam yang tidak menguat 0,2 sampai dengan 0,4. Kemudian besi oksidasinya 0,03, sukrosanya 0,4 sampai dengan 1. Dan garam-garamnya adalah 0,4 sampai dengan 0,45. Next kita masuk kepada komposisi kulit buah. Tadi komposisi buahnya, sekarang komposisi kulit buahnya terdiri dari protein kasar, lemak, glukosa, sukrosa, pektin, dan serat kasar. Ya. Kemudian lanjut lagi kita kepada komposisi kulit buah sudah. Komposisi kimia keping biji maupun kulit biji itu terdiri dari air, lemak, abu, nitrogen, dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjutkan saja ke materi selanjutnya adalah pengolahan biji coklat. Hasil utama dari pengolahan buah coklat adalah biji coklat yang siap untuk disimpan. Dengan kadar air yang ideal adalah 6%. Biji kakao terdiri dari dua bagian utamanya, yaitu adalah kulit biji dan keping biji. Kulit biji kakao dibersihkan sehingga diperoleh keping biji yang kemudian diolah menjadi berbagai produk coklat. Ini dia adalah skema tahapan pengolahan biji kakao mulai dari panen, pemecahan buah sampai dengan biji kakao coklat kering ya. Selanjutnya tahap-tahap proses pengolahan biji kakao, pemecahan buah kakao dengan menggunakan pemukul kayu, kemudian dilakukan proses fermentasi, dilakukan dengan fermentasi eksternal maupun internal. Nah, itu detail sekali. Kita lanjutkan kepada kotak fermentasi biji kakao dari kayu. Nah, ini kita lihat ya pada gambar seperti dump truck lah ya, kurang lebih, cuman untuk kapasitasnya tidak sebesar dump truck juga. Oke, kita masuk kepada tahap-tahap proses pengolahan biji coklat. Yang ketiga adalah perendaman dan pencucian. Yang keempat adalah pengeringan coklat. Ya, untuk perendaman dan pencucian dilakukan dengan proses fermentasi yang selesai kurang lebih adalah 62 jam. Kemudian dilakukan proses perendaman selama kurang lebih 2 jam. Yang bertujuan untuk menghentikan proses fermentasi, kemudian dicuci dan langsung dikeringkan. Kemudian tahap yang keempat adalah pengeringan coklat. Biji yang dikeringkan di bawah sinar matahari atau sun drying sehingga warna lebih menarik, yaitu merah coklat dan mengkilat. Penjemuran dilakukan kurang lebih 2 hari dan diambil bolak-balik. Ya. Setelah dijemur, kemudian dikeringkan dengan pengeringan buatan
dengan suhu dijaga kurang lebih 50 derajat Celcius dengan kadar air kurang lebih 5 sampai dengan 6%. Nah, kita tadi yang terakhir adalah apa tuh? Ya. Kemudian tahap proses pengolahan biji coklat juga yang kelima adalah pengulutan atau tempering. Biji coklat kering yang sadar airnya 5 sampai dengan 6% dimasukkan ke dalam ruang karung lalu mengalami tempering pada ruang khusus dan pada lapisan karung yang terbawah diberi alas kayu atau papan. Hal ini agar biji coklat menjadi ulet sehingga persentase biji yang pecah dapat diperkecil. Kemudian masuk kepada proses sortasi kering, kemudian dilakukan dengan tangan manusia secara visual, pengepakan dan penyimpanannya. Ini bisa kita lihat mesin sortasi silinder berputar untuk biji kakao dan skema gudang penyimpanan biji kakao yang kering dan aman. Nah, kualitas biji kakao yang dihendaki. Gimana sih kualitasnya, Pak? Nah, ini dia tabel SNI mutu biji kakao diklarifikasikan berdasarkan standar mutu. Nah, ini nanti kita mau mengetahui klasifikasi berdasarkan standar mutu SNI yang terdiri dari jumlah biji, kadar air, berjamur, terinterferensi, kemudian berserangga, kemudian benda asing. Nah, kita masuk kepada standarisasi mutu coklat Indonesia. Yang pertama adalah bulat, lonjong, penuh, tebal 1 cm, bayangan 1,5 dan lebar 1,5 cm. Nah, untuk visual warna, untuk yang poin pertama buat lonjong penuh, tebal 1 cm dan panjang 1,5 cm dan lebar 1,5 cm. Warna adalah coklat rata dan cerah. Sebagian besar dengan coklat rata dan cerah atau coklat muda. Kemudian keriput merupakan coklat rata dan cerah atau coklat muda. Oke, panjang lebar sudah saya sampaikan terkait materi kakao. Barangkali di sini masih ada yang ingin ditanyakan atau sudah jelas. Mari kita bahas bersama-sama untuk mengetahui coklat atau kakao. Gimana? Sudah pada tahu semua ya, gimana itu sih pohon kakao atau coklat ini. Selama ini kita makan coklat, tapi kita nggak tahu tuh bahan baku dan proses pengolahannya gimana. Ya, barangkali bisa dipahami dan dipelajari lebih dalam di rumah. Untuk materi hari ini cukup, materi dari kakao. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai, baik. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.